Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam perkuliahan teori hukum. Teori hukum alam adalah salah satu cabang filsafat hukum yang paling tua dan fundamental. Pemikiran ini berupaya menjawab pertanyaan sederhana namun mendalam. Apa itu hukum yang adil? Kita akan menelusuri bagaimana gagasan ini berkembang dari masa Yunani kuno hingga menjadi dasar bagi hak asasi manusia dan keadilan modern. Hukum alam atau natural law adalah prinsip hukum yang bersumber dari akal budi dan moralitas manusia, bukan semata dari perintah penguasa. Ia bersifat universal dan abadi, berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, atau bangsa. Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas, lex injusta non est lex. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Artinya, keabsahan hukum tidak hanya diukur dari prosedur formal, tetapi juga dari keadilan moral yang dikandungnya. Teori ini berangkat dari keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan rasional untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Hukum alam menempatkan akal budi dan hati nurani sebagai sumber keadilan. Moralitas menjadi penuntun agar hukum tidak sekadar menertibkan, tetapi juga menyejahterakan dan memanusiakan. Perbedaan utama antara hukum alam dan hukum positif terletak pada sumber dan tujuannya. Hukum alam bersumber dari moralitas dan rasio manusia, sedangkan hukum positif berasal dari otoritas negara. Jika hukum positif lebih menekankan pada prosedur dan kepastian, maka hukum alam menekankan pada nilai keadilan yang mendasari hukum itu sendiri. Idealnya, kedua pendekatan ini harus berjalan beriringan. Hukum harus adil sekaligus memberikan kepastian. Gagasan hukum alam berawal dari filsafat Yunani kuno, berkembang di masa Romawi, kemudian diperkaya oleh pemikiran teolog di abad pertengahan, dan akhirnya diperbarui di era modern. Para pemikir seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, dan Thomas Aquinas menjadi fondasi dari seluruh perkembangan hukum alam hingga sekarang. Socrates percaya bahwa hukum dan keadilan harus didasarkan pada akal sehat dan pengetahuan moral. Baginya, manusia yang baik adalah manusia yang hidup sesuai dengan keutamaan moral, bukan karena takut hukuman, tapi karena tahu apa yang benar. Pemikiran ini menandai lahirnya gagasan hukum sebagai cerminan moralitas, bukan sekadar alat kekuasaan. Plato mengajarkan bahwa hukum yang adil harus mencerminkan tatanan ideal. Ia menggambarkan negara yang baik sebagai negara yang dipimpin oleh orang bijak, yang mampu memahami kebenaran universal. Menurut Plato, hukum harus mengarahkan manusia kepada kebaikan moral tertinggi, bukan hanya menjaga ketertiban semu. Sedangkan Aristoteles memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia atau telos. Ia menegaskan bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Hukum yang baik adalah hukum yang membantu manusia mencapai kebaikan rasional, bukan sekadar menuruti kekuasaan atau tradisi. Di masa Romawi, Marcus Tullius Cicero menegaskan bahwa hukum sejati adalah rasio yang sesuai dengan alam, right reason in agreement with nature. Ia percaya bahwa hukum yang adil berlaku bagi semua bangsa dan semua waktu. Pandangan ini mengokohkan hukum alam sebagai tolok ukur universal bagi keabsahan hukum positif. Thomas Aquinas adalah tokoh penting dalam mendefinisikan hukum alam, menekankan hubungannya dengan hukum ilahi dan akal manusia sepanjang sejarah. Aquinas berpendapat bahwa moralitas manusia penting untuk memahami hukum alam, menegaskan bahwa hal itu mencerminkan sifat rasional manusia. Ia membedakan 4 tingkat hukum: hukum abadi, hukum ilahi, hukum alam, dan hukum manusia. Menurutnya, hukum manusia hanya sah bila selaras dengan hukum alam. Jika bertentangan, maka yang harus diikuti adalah hukum alam yang bersumber dari Tuhan. Memasuki abad modern, Hugo Grotius menyatakan bahwa hukum alam berlaku bahkan et si Deus non daretur, sekalipun Tuhan tidak ada.
John Locke menekankan hak-hak alamiah manusia, hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Rousseau menambahkan gagasan kontrak sosial sebagai cara membentuk negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Mereka menjadi pelopor lahirnya konstitusionalisme modern dan hak asasi manusia. Pada abad ke-19, muncul kritik dari kaum positivis seperti Jeremy Bentham, John Austin, dan Hans Kelsen. Mereka menolak hubungan antara hukum dan moral. Bagi mereka, hukum adalah perintah penguasa yang sah, bukan hasil dari pertimbangan etika. Kelsen bahkan menghapus unsur moral sama sekali dan melihat hukum hanya sebagai sistem norma formal. Tragedi kemanusiaan dalam Perang Dunia II mengguncang dunia hukum. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum positif tanpa moralitas bisa melahirkan kejahatan. Dari sinilah hukum alam bangkit kembali menjadi dasar dalam Nuremberg Trials, di mana para pelaku kejahatan perang diadili berdasarkan prinsip keadilan universal. Lon L. Fuller memperkenalkan konsep internal morality of law atau moralitas internal hukum. Menurutnya hukum harus memenuhi prinsip keterbukaan, kejelasan, konsistensi, dan keadilan dalam penerapannya. Hukum tanpa moralitas internal tidak akan efektif karena kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. John Finnis memperbarui teori hukum alam dengan pendekatan rasional dan sekuler. Ia menyebut 7 nilai dasar manusia, seperti kehidupan, pengetahuan, persahabatan, keindahan, permainan, rasionalitas, dan spiritualitas, yang menjadi tujuan hukum. Menurut Finnis, hukum yang baik harus menuntun manusia menuju kebaikan moral dan kebahagiaan sejati. Hukum alam menjadi dasar bagi pengakuan hak asasi manusia modern. Deklarasi Universal HAM tahun 1948 menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh negara. Dengan demikian, hukum alam tidak hanya teori moral tetapi juga fondasi nyata bagi sistem hukum internasional. Kasus Nuremberg Trials menjadi bukti bahwa hukum alam melampaui batas negara. Sementara di Indonesia, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum yang bertentangan dengan keadilan dapat dibatalkan. Keduanya menegaskan bahwa hukum sejati harus berpihak pada kemanusiaan. Di Indonesia, nilai hukum alam tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial menunjukkan bahwa hukum harus mengandung nilai moral dan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi juga sudah menggunakan prinsip ini untuk menilai apakah suatu undang-undang adil secara substansi, bukan hanya prosedural. Di era pluralisme, tantangan terbesar hukum alam adalah menjaga keseimbangan antara nilai moral universal dan keberagaman budaya. Sebagian mengkritik hukum alam karena dianggap absolut, tapi di sisi lain ia menjadi penuntun moral agar hukum tidak kehilangan jiwanya. Dalam masyarakat modern yang kompleks, hukum alam mengingatkan kita untuk tidak hanya taat pada teks, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan kemanusiaan di baliknya. Sebagaimana dikatakan Saint Augustine, an unjust law is no law at all. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Ini merangkum esensi filsafat hukum kodrat. Pernyataan ini menantang kita untuk merenungkan fondasi moral sistem hukum kita, mendesak komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan dalam praktik pembuatan dan penegakan hukum di seluruh masyarakat. Sebagai penutup, hukum alam bukan hanya tentang norma, tetapi tentang nilai. Ia mengajarkan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan, moralitas, dan martabat manusia. Dengan memahami hukum alam, kita belajar bahwa hukum sejati bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan bagi semua. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga memberikan pencerahan dalam pandangan kita terhadap konsep dan teori hukum. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.